baru hari ini di luar reformasi 98, pemerintah itu seperti halnya ada ketakutan. Ada kelompok pengamanan atau pengamanan tertentu membiarkan terjadinya penjarahan. Kok bisa seperti itu? Nah, apakah ini benar-benar masyarakat atau masyarakat diimbus supaya berani? Bang, persoalan dalang. Saya tidak minta Bang Jihan ini nyebut dalang ya. Ini yang saya bilang penanganan massa. Berarti yang salah siapa? Yang salah ya pasti pihak keamanan, lingkaran utama Pak Prabowo. Itu yang harus betul-betul. Dan hari ini Pak Prabowo sangat emosional dengan mengatakan bahwa makanya situasi hari ini yang disampaikan oleh Pak Hendro, ya kan, mungkin ada benarnya. Tidak ada tarikan-tarikan dalam sisi keamanan. Ini yang berbahaya. Asiknya Pak Prabowo, ini presiden paling asik menurut saya. Oke. Kenapa? Ini presiden paling asik. Kenapa, Bang? Dalang jangan diputus terakhir itu dalang selesai gitu. Iya. Karena dalang itu dalam pewayangan, dalang itu ada yang punya, ya kan? Ada yang menyewa dalang. Bener Jadi gak? Dalang masih ada penyewanya. Masih ada. Ada yang pemilik dalangnya, ya tuh. Ada yang pengunjung yang membayar dalangnya. Wow. Menurut saya presiden di Indonesia ini cuma satu. Prabowo Subianto. Gak mungkin dua dong, Bang. Hah? Gak mungkin dua dong hari ini. Ya, harus satu dong. Kalau ada yang merasa jadi presiden, ya mungkin lagi ngantuk kali. Iya. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan podcast kami di Political Research Consulting di program Politik Partikelir. Ini adalah episode yang hari ini yang bertepatan dengan emosi massa yang masih sangat membara karena peristiwanya masih dekat dan tentunya orang masih bertanya-tanya apakah mau lanjut, apa sudah, atau masih bertanya apa dibaliknya, apa isunya sudah selesai atau tidak. Dan hari ini kita akan berbicara banyak hal dan tentunya kita menelisik bagaimana sih tuntutan massa, pengerahan massa, kemudian bagaimana respon elit politik maupun elit ekonomi yang sedang berlangsung hari ini. Dan tentunya tidak lain juga ada pertanyaan publik yang masih hari ini masih terus dipertanyakan. Apakah ini murni gerakan massa yang cukup substantif di tengah-tengah hari ini? Ataukah memang ada satu perspektif lain bahwa ada gerakan yang memang di balik layar, ada dramaturgi yang berlangsung sehingga publik yang tidak memiliki referensi yang kuat menduga-duga ini adalah gerakan yang cukup nyata dan cukup baik. Tapi di tengah-tengah itu kita akan mengulasnya cukup panjang lebar dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu mantan ketua umum organisasi terbesar mahasiswa di Indonesia, yakni mantan ketum PB HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Dan tentunya beliau ini juga hari ini juga sering kali menjadi pengamat tentang persoalan keamanan nasional. Nah, hari ini siapa dia? Yakni Bang Sadam Al-Jihad. Ya. Apa kabar Bang Sadam? Alhamdulillah, baik. Jadi saya kenal Bang Sadam ini sebetulnya sudah lama karena 2019 dulu ada demo korupsi Reformasi di korupsi. Ya, saya masih ingat. Bang Sadam ini dulu masih ketua umum PB HMI. Ya. Dan itu periodisasi yang cukup luar biasa dan cukup menyita perhatian. Ya. Bang, apa saja kegiatan harian sekarang ini? Ya. Nah, sekarang ini ya kita ini tetap kita dalam ruang aktivis. Kita bersama-sama buka dialog. Saya lagi buat dengan teman-teman aktivis lainnya namanya Reform Syndicate. Ya, jadi ini sindikasi atau kelompok aktivis yang kritis yang terkait dengan langkah-langkah perubahan yang positif terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini yang kemudian kita mau pelan-pelan kelompok kecil yang kita diskusi terus-menerus kira-kira perhatian terhadap bangsa ini seperti apa. Ya walaupun tidak bisa maksimal karena kalau dulu ya zaman saya ketua umum PB HMI punya cabang dari Aceh sampai Papua, ya kan? Nah, kalau sekarang ya kelompok kecil saja. Tapi mudah-mudahan pikiran-pikiran sederhana ini bisa menjadi bola salju untuk menjadi kekuatan narasi publik yang bagus gitu. Oke. Bang, saya mulai dari hal yang sederhana. Iya. Apa yang sebetulnya terjadi 2 hari belakang atau 3 hari belakangan ini? Ya.
3 hari belakangan ini ya, saya kira sebetulnya dibilang ada desain atau tidak ada desain itu tergantung dari pemerintah. Tidak ada desain atau ada desain? Itu tergantung dari pemerintah. Kenapa saya sampaikan gitu? Ini yang disampaikan oleh Thomas Erdai. Thomas Erdai itu mengatakan bahwa public policy itu adalah whatever government choose to do or not to do. Jadi apapun yang dipilih oleh pemerintah atau tidak dipilih oleh pemerintah itu adalah kebijakan publik. Nah, persoalan hari ini itu karena pemerintah mengeluarkan kebijakannya atau tidak mengeluarkan kebijakannya. Nah, ini menjadi sebuah respon dari respon sosial. Karena respon tindakan ataupun tindakan politik dari pemerintah mengakibatkan respon sosial dari masyarakat. Nah, respon sosial dari masyarakat ini bisa dikategorikan bukan hanya masyarakat secara sipil, tapi juga masyarakat secara ekonomi, masyarakat secara politik, masyarakat secara pertahanan, masyarakat secara internasional mungkin dan lain sebagainya. Jadi ini adalah respon publik, respon sosial dari dari whatever government choose to do or not to do. Oke, jadi kalau memang ada kepentingan, nah ini kan menjadi pertanyaan Bang. Nah hari ini kan juga yang jadi hal yang disorot adalah bagaimana pengalaman gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat ini, atau sudah benar caranya seperti ini, atau memang ada hal yang unik Bang dari perkembangan ini? Ada, sangat ada yang unik hari ini. Misalnya apa Bang? Misalnya, nah ini teman-teman mahasiswa, aktivis, pemuda, buruh dan lain sebagainya melakukan gerakan itu sewajarnya dan sedinamisnya. Artinya apa? Tetap ada demonstrasi, ada kajian, kemudian ada kembali lagi dialog ke pemerintah dan sebagainya. Tapi hal yang unik dari gerakan hari ini adalah mulainya ada situasi yang disebut misalkan pembentukan ketakutan sosial. Pembentukan ketakutan sosial. Nah, saya ambil contoh. Misalkan adanya penjarahan, adanya pembakaran, adanya situasi yang membuat pemerintah itu jadi baru hari ini di luar reformasi 98 pemerintah itu seperti halnya ada ketakutan. Partai politik segan. Wah, ini bahaya nih, ini bahaya nih, ini bahaya nih. Nah, kondisi ini yang sangat yang saya sampaikan tadi, ini ada ketakutan sosial. Nah, ketakutan sosial itu biasanya kan dari state kepada people, tapi ini terbalik, dari people kepada state. Nah, ini kondisinya. Nah, tapi apakah betul-betul ini people? Ini pertanyaan menarik ini. Nah, apakah betul-betul ini people? Apakah betul-betul ini rakyat? Atau ada oknum-oknum yang menjalankan permainan ini? Nah, ini yang kemudian kita harus bisa menelisiknya. Lurus ada aksi, betul. Tapi kemudian ada gerakan-gerakan tambahan yang semestinya kayaknya kok nggak mungkin ya. Misalkan ada kelompok pengamanan atau pengamanan tertentu membiarkan terjadinya penjarahan. Kok bisa seperti itu? Nah, apakah ini benar-benar masyarakat atau masyarakat diimbus supaya berani? Jadi disuntik, disuntik supaya berani. Nah, ini kan kondisi seperti inilah yang saya pikir ini yang harus kita jernih. Betul. Nah, harus kita jernih. Oke, hari ini kita lihat pasca dari sini. Pasca dari sini tuntutan-tuntutan itu sudah progresif belum? Kalau kemudian sudah progresif, sudah ada update-nya, misalkan dituntut bahwa ada tuntutan bahwa orang-orang yang menyalahi empati publik seperti anggota-anggota DPR harus di PAW. Nah, tadinya sebelumnya dinonaktifkan, kemudian bertambah lagi, tidak ada gajinya, ya kan? Betul nggak? Nah, apakah kemudian ujungnya di PAW? Nah, ini yang kemudian akan menjadi perhatian publik. Kalau memang ternyata progresnya ini sudah
berjalan, maka disitulah interaksi antara masyarakat dan pemerintah berjalan. Itulah pola public policy yang bagus. Nah, itu harus dituntaskan. Yang kedua, apakah pajak kemudian dihentikan dulu? Persoalan-persoalan yang kemudian hari ini muncul kan orang FOMO dengan kondisi bukan FOMO, saya pikir ini menjadi gerakan sosial ketika melihat satu kondisi yang merasa ketidakadilan itu nyata, misalkan masyarakat. Contoh pajak yang ada di Pati, kemudian muncul pajak di sini, pajak di sini, pajak di sini. Timbullah efek bola salju yang luar biasa akhirnya terjadi hari ini. Nah, pajak apakah kemudian dihentikan? Nah, saya kira kemarin Bu Sri Mulyani juga sudah mulai wanti-wanti supaya 2026 sudah nggak ada pajak, dihentikan dulu, gitu kan kira-kira. Nah, kira-kira ini progres nggak? Nanti kita lihat eksekusinya udah tepat belum pemerintah. Yang ketiga, apakah kemudian undang-undang perampasan aset itu ada progresnya? Nah, saya kira hari ini tadi Pak Prabowo juga udah menyampaikan bahwa ya mendorong DPR RI untuk undang-undang perampasan aset disahkan. Begitu juga ada ketum-ketum partai seperti Mas AHY ya di Demokrat, mungkin ada di partai-partai lain juga, itu udah mulai mendorong. Nah, kalau kemudian beberapa faktor tuntutan-tuntutan ini sudah mulai terpenuhi dan ternyata masih ada kondisi yang disebut ketakutan sosial yang diciptakan dari grassroots tadi, ini yang bisa kita simpulkan bahwa ada dalang daripada permainan itu. Oke, Bang, persoalan dalang. Saya tidak minta Bang Jihan ini nyebut dalang ya. Saya homonim aja lah. Tapi menarik gini, Mas. Dalang jangan diputus terakhir itu dalang selesai gitu. Iya. Karena dalang itu dalam pewayangan, dalang itu ada yang punya, ya kan? Ada yang menyewa dalang. Bener. Jadi dalang masih ada penyewanya. Masih ada yang pemilik dalangnya, ya tuh. Ada yang pengunjung yang membayar dalangnya. Wow. Ya tuh. Jadi dalang itu jangan diartikan secara harfiah tuntas selesai di situ. Sebagai klimaks. Jangan, tapi masih ada di atasnya lagi. Gitu. Oke, Bang. Saya menarik soal statementnya mantan Ketua BIN. Kepala BIN. Iya, Hendro Priyono. Dia kan menyebutkan persoalan terkait dengan ada orang pihak dari luar dan sebagainya. Jadi ini kan sebetulnya orang masih bertanya, Bang. Apa betul seseksi itukah Indonesia untuk dikerjai, dalam arti maaf ya, dikerjai? Sepenting itukah Indonesia untuk dikerjai terus dijadikan sebagai alat eksperimen dan sebagainya? Ini kan menjadi pertanyaan. Orang bertanya kepada pernyataan Bapak Hendro Priyono itu. Betul apa tidak? Kalau memang iya, bagaimana mekanisme dilakukan? Iya. Ini kan orang bertanya, bagaimana mungkin gerakan massa itu kan sipil semua, rakyat Indonesia semua. Cara kerja itu bagaimana, Bang, sebetulnya? Ya, yang dimaksud oleh Pak Hendro itu cara kerja intelijen itu ya tidak bisa diungkap di publik tentunya. Iya, betul. Itu yang pertama. Tapi kita bisa melihat gestur dan faktor-faktor lapangan gitu. Saya ambil contoh gini. Apakah suatu hal yang terjadi di Indonesia ini tidak berhubungan dengan pihak luar negeri? Apakah kejadian yang ada di Cina tidak berhubungan dengan luar negeri? Apakah yang terjadi di Amerika tidak berhubungan dengan yang di luar negeri? Apakah yang terjadi di Pakistan tidak berhubungan di luar negeri? Semua dalam komunitas internasional pasti berhubungan satu sama lain. Saya ambil contoh lagi, Indonesia terletak di antara geografis yang luar biasa, geopolitik yang luar biasa. Kita mengenal namanya Indo-Pasifik. Indo-Pasifik backgroundnya adalah lebih cenderung daripada ke United States of America. Tapi kita juga mengenal hari ini namanya BRICS. BRICS hari ini dari kelompok negara-negara timur. Kemudian kita mengenal namanya One Belt One Road atau BRI atau Belt Road Initiative dari Tiongkok. Nah, Indonesia seseksi itu dari pulaunya, dari geopolitiknya, apalagi dari aktivitas-aktivitasnya. Saya dulu pernah menjadi konsultan CSR. Bayangkan
ada lebih dari 250 perusahaan migas asing di Indonesia. Seksi nggak kira-kira Indonesia? Dengan pergerakannya dan sebagainya, pasti seksi. Yang kedua, ada berapa banyak perusahaan-perusahaan asing yang non sumber daya mineral energi. Lebih banyak juga, konsultan dan sebagainya juga berhubungan dengan jaringan internasional. Nah, seseksi itu Indonesia. Kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia, kita pernah dulu kejadian, pernah ada pasal hilang terkait pasal rokok. Ya, betul. Pernah. Itu pernah, Bang. Apakah tidak berhubungan dengan jaringan bisnis misalnya? Pasti berhubungan. Segala macam yang berhubungan di public policy, pasti dia berhubungan satu sama lain. Apalagi kalau dengan jaringan internasional. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono ada benarnya, tapi harus kita respon bahwa gerakan masyarakat juga bukan hanya dari andil daripada pergerakan yang dibangun oleh jaringan ini. Tapi gini, pergerakan yang ada di masyarakat, analisanya itu bukan analisa statis, analisa yang pendek, bukan. Tapi kalau kita bicara soal analisa keamanan, itu atau pertahanan, analisanya itu udah bicara 5 tahun ke depan akan terjadi apa, 1 tahun ke depan akan terjadi apa. Itu analisa pertahanan. Iya, analisa keamanan pertahanan. Kalau misalkan ada kebobolan di dalam waktu 1 tahun misalkan, 1 tahun itu kan macam-macam nih. Ada kejadian ini, ada kejadian 1 tahun pemerintahan, ada kejadian aksi massa biasanya di bulan Agustus, di bulan Oktober, di bulan ini. Iya. Ini semuanya pasti sudah diketahui timelinenya. Ada namanya teori timeline analysis. Jadi sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu harus kemungkinan sudah diperkirakan terjadi. Sudah diperkirakan. Termasuk demonstrasi. Termasuk bahkan Presiden Indonesia juga bisa jadi diperkirakan. Aduh, kok jadi Ya, oke. Gimana Bang sebentar? Coba jelasin dulu. Timeline itu menarik ini. Ini kan ilmu baru teman-teman. Saya baru dengar timeline analysis. Iya. Harus kita menganalisa secara garis waktunya. Loh, itu yang dikatakan oleh Plato, bagaimana Plato mengatakan soal philosopher king misalkan, bagaimana pemimpin itu lahir daripada orang yang dia pemikir juga, dia ini juga. Nah, ada Plato bilang ada circle-nya. Jadi dalam satu teori politik A, B, C, D, E, F, G sampai Z, balik lagi ke A1, B1, semuanya terulang dan mengulang. Saya ambil contoh timeline analysis. Soekarno gerakannya, presidennya saat itu kecenderungan dengan Moskow dan Tiongkok. Oke. Soeharto dengan Amerika. Oke. Selang-seling ini barang. Oke, ya udah teman-teman ukur lah. Ya, lompatannya ukur dulu lah ya Bang ya. Habis itu carut marut, kemudian masuk ke Gus Dur, balik lagi ke Tiongkok, balik lagi ke Moskow, balik lagi ke Amerika, balik lagi ke Tiongkok lagi. Sekarang harusnya mempertegas. Nah, ini yang menarik. Oke, gimana Bang? Ini kan sudah ada bloknya banyak. Makanya situasi hari ini yang disampaikan oleh Pak Hendro, ya kan? Mungkin ada benarnya. Tidak ada tarikan-tarikan dalam sisi keamanan. Ini yang berbahaya. Jadi seakan-akan bahwa ini mempertegas bahwa Pak Prabowo itu diminta untuk mempertegas sikap blok. Bang. Dan Pak Prabowo, asiknya Pak Prabowo, ini presiden paling asik menurut saya. Oke. Kenapa? Ini presiden paling asik. Kenapa Bang? Prinsip dasar luar negeri Pak Prabowo ini paling asik. Apa? One enemy, too many. 1,000 friend, too few. Artinya apa? Satu musuh itu terlalu banyak. 1,000 kawan terlalu sedikit. Ini paling asik Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini presiden yang luar biasa menurut saya ya. Karena apa? Karena dia mau berkawan dengan blok mana saja. Tapi kelompok internasional tidak suka itu. Kelompok internasional itu gimana Bang? Siapa dan ciri-cirinya Bang? Ya kelompok internasional. Pak Prabowo ini maunya kawanan dengan
dengan blok timur, dengan blok barat, dengan ini, tapi yang ada yang tidak suka. Oke. Ada yang tidak suka. Jadi maksud Abang, kok ini semuanya dikawanin, begitu kira-kira. Jadi maksud Abang, kalau ada gangguan pemerintahan terhadap Pak Prabowo, itu artinya untuk menagih posisi Pak Prabowo ini kemana apa tidak? Betul, tapi itulah ketegasan bagi saya, ini adalah ketegasan seorang jenderal, ya. Bagaimana dia tegas bahwa Indonesia tetap di garis non-blok. Gitu. Indonesia tetap tegas di garis non-blok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia punya akses ke jaringan ke BRICS, dia mendorong BRICS, tapi dia juga berhubungan komunikasi secara informal by phone boss dengan Donald Trump untuk membereskan persoalan pajak impor. Lihat toh? Resiprokal ya. Nah, itu kan menarik. Yang lainnya harus datang menghadap Donald Trump, bertemu Donald Trump, Pak Prabowo telepon saja, selesai barang itu. Artinya di sini adalah ada hubungan soft diplomasi antara Pak Prabowo dengan Amerika, antara Pak Prabowo dengan Rusia, antara Pak Prabowo dengan China, antara Pak Prabowo dengan Uni Emirat dan lain-lain. Nah, di sini adalah kelebihan dan kehebatan Pak Prabowo, fokus terhadap politik bebas aktif daripada ini bahaya nih daripada mencari investasi untuk masuk ke Indonesia. Wah, ini yang menarik kan? Iya. Artinya Pak Prabowo tidak menjual bangsa dan negara ini ke asing. Tapi Pak Prabowo lebih mengedepankan untuk bagaimana politik luar negeri bebas aktifnya tetap berjalan. Apakah itu satu alasan dan antara dibentuk? Bisa jadi. Nah, itulah ketidaksukaan lagi dari asing. Oke. Nah, saya tidak membela. Ya. Saya tidak membela. Ada kesalahan juga dalam sisi tadi yang saya sampaikan, whatever government chose to do or not to do, bahwa ternyata ada kelalaian membangun kebijakan yang tepat sasaran atau cepat. Nah, harus cepat dan tepat membangun sebuah kebijakan. Velox exactus. Ya kan? Kalau dalam sisi keamanan kan gitu bahasanya biasanya. Kayak ini banget. Secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Setepat-tepatnya. Ini intelijen banget. Nah, iya, kebijakan harus seperti itu dan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, persoalannya jangan-jangan banyak yang keberatan dengan kecepatan Pak Prabowo. Iya kan? Oke, benar, Bang. Oke. Bang, saya menarik soal tadi, Bang. Ini kan harus juga karena kita harus meluruskan ini kesalahan atau memang hal yang belum lurus atau yang lain sebagainya. Terkait dengan persoalan penanganan, Bang. Ini kan hari ini teman-teman melihat penanganan massa ini kok hampir tidak berubah. Nah, ini yang saya bilang, penanganan massa. Berarti yang salah siapa? Yang salah ya pasti pihak keamanan. Ya toh? Harus merubah cara pandang bagaimana keamanan itu dibangun. Jadi reformasi sistem keamanan ya itu harus menyeluruh ya. Reformasi sistem keamanan yang dimaksud di sini adalah misalkan di Polri bukan berbicara sekedar struktural saja, sekedar kepalanya saja, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itulah reformasi sistem keamanan. Bagaimana doktrin pengamanan yang ada di sistem keamanan kita bukan doktrin yang represif, tapi doktrin yang persuasif, misalkan seperti itu. Nah, doktrin-doktrin inilah yang harus dibangun, bahwa masyarakat itu adalah sipil dan keamanan pun adalah sipil. Nah, artinya sipil dan sipil tidak boleh saling represif. Kalau doktrin ini kemudian bisa dibangun dengan maksimal, ya kan? Siapapun kepala kepolisiannya, siapapun petugas keamanannya, siapapun yang ada di lapangan ataupun yang ada di belakang itu tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, gitu. Nah, sisi kemanusiaan itu bukan dalam posisi yang di lapangan saja responsif, tapi sisi yang memang harus dipersiapkan. Masa iya sih nggak tahu ada persoalan-persoalan yang terjadi, analisa keamanannya bagaimana? Masa iya nggak akan baru ketahuan mau ada penjarahan?
Oke, jadi ini yang dipertanyakan publik, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa, Bang? Ya kan? Kok bisa? Karena bisa dengan mudah itu terjadi. Kok bisa dengan mudah? Karena harusnya ya, ketika ada, apalagi kita udah menangkap ada bukan satu korban dalam proses berapa hari terakhir ini. Tapi hampir mungkin ada 10 korban saya kira. Ya kan? Terkait dengan kematian dan sebagainya. Ini dalam satu sistem keamanan, satu kematian itu bukan dalam bentuk statistik, tapi adalah kesalahan fatal karena early warning sistemnya tidak berjalan, alarmnya tidak berjalan. Loh, kok alarm kita ini kira-kira ini akan ada aksi, ada ini dan sebagainya. Harusnya definisinya kita berjalan. Kalau tidak, berarti langkah langkah keamanannya sifatnya reaktif. Apa iya lembaga pemerintahan, lembaga negara kita selalu reaktif? Pasti kan harus dilakukan analisanya. Kira-kira nanti ini bulan depan ini akan terjadi aksi dan sebagainya. Informasi-informasi seperti itu pasti sudah diketahui. Ya kan, modal informasi dia analisa lagi, dia ini. Nah, kalau ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, toto sampai 1000 orang, apa kita sebut statistik? Bahaya, Pak, kalau seperti itu. Makanya dalam satu baris berbaris saja ada 1 orang hilang, mau itu dalam sisi dalam sisi prajurit atau dalam sisi aksi massa, 1 orang hilang saja itu repot, Pak, tanggung jawabnya. Ya karena masih belum ada pernyataan resmi, Bang. Saya belum dengar sih terkait dengan korban-korban gitu. Sejauh saya bahwa yang kita simak adalah pernyataan yang viral dari Pak Prabowo bahwa polisi-polisi yang bekerja ekstra untuk pengamanan tolong dinaikkan jabatan. Ya. Tapi kan korban-korban yang sipil ini gimana sebetulnya posisinya? Ya, alhamdulillah ya saya lihat juga tadi misalkan ada Pak Marwar Sirait udah memberikan bantuan rumah untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan misalkan. Tapi kan orang udah mati nggak bisa hidup lagi, Pak. Nggak bisa tinggal di rumah itu, Pak. Ya, betul. Nah, artinya maksud saya begini. Kita boleh menyelesaikan masalah dengan persoalan yang ada kita selesaikan. Tapi kita harus pikirkan jangka panjangnya. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ya kan? Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Apakah harus ada koreksi? Tadi ada anak-anak HMI tadi demo aksi dan juga ada yang dikasih ke DPR RI koreksi Indonesia. Ya, saya lihat itu, Bang. Karena berkumpul lah mereka ini. Mudah-mudahan lembaga-lembaga negara yang kemudian lalai terhadap nyawa-nyawa manusia ini dikoreksi gitu. Karena pengkoreksian itu hukumnya bukan lagi sifatnya itu politicking, bukan. Koreksi itu adalah untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Koreksi itu adalah untuk perbaikan daripada lembaga-lembaga kenegaraan kita. Apapun lembaga negara yang lalai, membuat kelalaian. Saya ambil contoh. DPR RI mengkoreksi anggota DPR-nya untuk kemudian dari dinonaktifkan, kemudian akhirnya nggak ada gaji, kemudian akhirnya tunjangan rumah dihapuskan. Ini kan ada koreksi. Yang lain di mana koreksinya? Nah, harus sama-sama kita berjiwa kesatria untuk mengkoreksi kira-kira kita sudah benar atau tidak gitu. Nah, kalau kita udah kemudian kita berjiwa kesatria, oke, kita koreksi seperti ini, hasilnya ada kesalahan di sini dan sebagainya. Saya yakin, saya sampaikan kemarin di salah satu stasiun TV, 100% ini pasti akan teredam. Kenapa begitu, Bang? Ini karena apa? Karena satu orang kemudian akhirnya berkembang, ada pembakaran, ada ini dan sebagainya. Ini bisa jadi akhirnya kemarahan rakyat.
Tapi bisa jadi juga ada juga yang mendomplengi kemarahan rakyat itu. Kalau misalkan ini kita putus, kalau misalkan solusi-solusi itu kemudian istilahnya di tuntutan itu dipenuhi, maka kemarahan rakyat dan orang-orang yang berniat untuk mendomplengi itu terputus juga. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah, lebih cepat untuk melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tuntutan rakyat, sesuai dengan pro rakyat tadi itu harus dilakukan sebelum ada banyak orang yang punya kepentingan A, I, U, E, O, ada mafia lah, ada inilah, ada itulah. Mafia ini kan banyak, ya kan? Mafia ini definisinya menurut Om Sahroni kan, bagaimana dia bisa mengambil keuntungan setinggi-tingginya dengan modal yang serendah-rendahnya. Katanya mafia kan begitu, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau misalkan di dalam pemerintahan ada nggak mafia yang berpikiran seperti itu? Ada. Di dalam pebisnis ada nggak oknumnya seperti itu? Ada. Bahkan di dalam kalau di dalam di dalam masyarakat sendiri pun ada nggak yang berpikiran seperti itu? Ada. Artinya apa? Mafia adalah oknum yang dia ingin mengambil keuntungan setinggi-tingginya dengan modal yang serendah-rendahnya, bahkan mengorbankan siapapun itu. Jadi mafia itu berpikirannya Machiavelli juga barang ini kan, gitu. Jadi ya kita akhirnya ini harus kita urai pelan-pelan, gitu. Benar masyarakat ada amarahnya, ada ininya, tapi kita harus putus amarah masyarakat ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kebijakan yang pro rakyat. Dengan cara apa? Evaluasi dan koreksi terhadap tingkah lakunya, terhadap kebijakannya, terhadap apapun yang diputuskan yang berdampak terhadap masyarakat. Oke, Bang. Ini yang juga sering jadi pertanyaan saya dan juga teman-teman. Beberapa waktu yang lalu masih ramai, Bang. Ini menyebutkan analisa lapangan, analisa jalanan lah ya. Mungkin benar atau tidak, wallahu a'lam gitu. Tapi setidaknya kanal media massa, kemudian obrolan di kolom-kolom komentar itu sering bertanya, ada unsur pelemahan Pak Presiden, ada unsur balas dendam oleh oknum yang disebut dengan singkatan RC lah. Yang kemudian disebut dia adalah orang yang masih hari ini buron lah dan sebagainya. Mereka yang dibilang tidak siap dan tidak terima dengan perlakuan karena baru hari ini katanya orang ini baru disentuh di masa Pak Prabowo ini. Dan analisa semacam itu kan menjadi pertanyaan lagi, Bang. Kalau memang dia mudah melakukan satu bentuk masuk dalam pengkondisian suatu peristiwa ini, kenapa begitu lengang? Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa kok begitu lengang? Sehingga saya baru kali ini, saya masih bertanya, Bang. Sebegitu mudahnya masa bisa menerobos lingkungan ke rumah. Iya. Sebegitu mudahnya masa bisa menggeruduk Kapolri. Betul. Itu titik yang saya harus vital, Bang. Betul. Bagaimana sebetulnya pembacaan semacam itu, Bang? Dan yang menarik lagi adalah ramai-ramai ya kabinet di Pak Prabowo membuat satu tulisan yang sama, ya kan? Bagaimana harapan terhadap Pak Prabowo untuk melawan mafia-mafia katanya, kan begitu kan? Nah, tadi yang saya bilang, dalang itu ada yang menyewa, dalang itu ada yang punya. Artinya Pak Prabowo bukan hanya melawan mafia-mafia yang kemudian dianggap mafia hari ini ya dengan kasus korupsinya dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi behind the skin-nya terhadap pergolakan lagi, apalagi dunia internasional itu harus diperhatikan juga. Nah, saya mau bilang bahwa ini adalah momentum emas sebetulnya Pak Prabowo, ya kan, dengan kondisi yang ada, tapi harus dicermati dan harus dilihat, ya kan, siapa kawan, siapa lawan. Politik kan begitu, tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi, ya kan. Bisa jadi orang-orang terdekatnya Pak Prabowo, ya kan, itu harus dikoreksi juga. Jangan sampai dicederai oleh
kepentingan-kepentingan yang terselubung dan sebagainya, yang mengadu domba dan sebagainya, ya kan? Nah, sifat daripada gayanya mafia ini kan adu domba, ya kan? Mafia yang udah lama di Indonesia ini kan namanya VOC kan dulu. Ya kan, kita ambil lah kan definisinya kan bagaimana modalnya serendah-rendahnya mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya kan. Ya kan, saya mau bilang bahwa mafia yang paling lama di Indonesia dulu namanya VOC, ya kan, dari Belanda. Gaya permainannya apa? Adu domba. Ya kan? Nah, hati-hati. Nah, makanya saya sampaikan bahwa saya berharap bahwa Pak Prabowo dapat kemudian melihat betul-betul siapa yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai kemudian diadu domba. Karena kepentingan bangsa itu lebih besar daripada hal-hal yang diinginkan oleh sekelilingnya. Ya kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan betul-betul, Saya mau ambil contoh gini. Kejadian pernah terjadi Presiden Iran. Wah, ini kan. Kalau dalam pemberitaan itu Presiden Iran tewasnya di helikopter, jatuh. Dalam belakangnya ada informasi bahwa ternyata ada yang menitipkan agennya, gitu kan, orangnya, ya kan. Bayangkan informasinya itu adalah Israel menitipkan Iran. Bayangkan, saya mau ngambil contoh bukan soal negaranya Iran dan Israel, tapi saya mau mengambil contoh jangan-jangan ada orang-orang yang dititipkan di Pak Prabowo yang kemudian memukul Pak Prabowo dari bawah. Nah, ini yang kemudian Pak Prabowo harus hati-hati sekali, karena itulah yang harus diperhatikan selayaknya pemimpin. Saya ambil contoh Pangeran Diponegoro. Cerita Pangeran Diponegoro, cerita Sudirman, pengkhianatan itu terjadi dari dalam. Itu yang harus dihati-hatikan. Hati-hati, kejadian-kejadian seperti ini harus dilihat betul-betul. Nah, tapi saya yakin dan percaya 1000% saya percaya Pak Prabowo ini jenderal. Pak Prabowo ini adalah Kopassus. Pak Prabowo ini adalah orang yang hatam betul bagaimana strategi tempur dan hari ini strategi sipil harus dilakukan. Nah, sekelilingnya Pak Prabowo harus betul-betul dilihat itu. Nah, kondisi-kondisi yang hari ini ada, saya kira ini menjadi perhatian penting untuk bangsa Indonesia. Dan Pak Prabowo percaya bahwa rakyat Indonesia ada di lingkaran utama Pak Prabowo. Itu yang harus betul-betul. Dan hari ini Pak Prabowo sangat emosional dengan mengatakan bahwa saya akan melawan mafia karena masyarakat dan rakyat ada bersama saya yakin. Nah, itu kan yang disampaikan kan? Demi Allah. Nah, itu kan sangat emosional. Artinya Pak Prabowo memainkan perlawanan terhadap mafia dengan keimanan. Kan demi Allah. Udah puncak ini berarti. Udah demi Allah ini udah puncak ini. Siapapun yang berhubungan dengan mafia di sekitaran Pak Prabowo harusnya kemudian dilawan juga. Nah, itu yang lebih sip lagi. Ya toh? Jangan karena namanya mafia, Pak. Kalau misalkan kita lawan-lawanan tim bola ataupun main bulu tangkis kelihatan lawannya. Ya kan? Kalau mafia, Pak, dia punya orang yang di sini, dia punya orang di sini, punya orang di sini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi saya yakin dan percaya bagaimana Pak Prabowo dengan emosional mengatakan demi Allah saya akan melawan mafia dan saya yakin masyarakat ada di saya. Nah, emosional itu akan memberi kekuatan iman buat Pak Prabowo untuk melawan itu semua. Oke, Bang. Saya juga harus minta keterangan dari Bang Jihad ini sebetulnya. Ini bahaya udah ngomong perjuangan jadi jihad. Perjuangan ini kan Bang Sadam Jihad karena lillahi ta'ala tadi. Kalau sudah lillahi ta'ala kan harus jihad aja kan. Oke, Bang. Saya hari ini juga ingin meminta penjelasan Abang yang sudah lama dipimpin organisasi kemahasiswaan gitu.
Dan saya pun juga harus meminta penjelasan. Sebetulnya Bang, hari ini kan juga perlu dipertanyakan ke Abang gitu. Kan narasi-narasi itu kan hari ini menjadi alasan bagaimana publik merespon, publik mengikut sertakan dirinya, menghibahkan nilai perjuangannya dalam lapangan penuntutan massa itu. Dan ada nggak sih Bang model namanya intelijen kognitif itu, semacam perang narasi yang kemudian disebar ke publik dan itu adalah bagian untuk maintenance ke arah destruktif, semacam memberikan narasi seakan-akan menjebak para orang-orang itu. Ya kalau orang yang berpikiran seperti mafia akan dia bersifat destruktif. Karena prinsipnya adalah dengan bagaimana dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Semakin masyarakat terkontaminasi, semakin masyarakat terdestruktif, semakin masyarakat ada kekacauan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya karena semuanya tidak fokus dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, itu kan prinsipnya seperti itu. Nah, intelijen kognitif ataupun tadi perang narasi dan sebagainya, bagaimana dia membawa narasi ini ke arah yang destruktif. Nah, ini yang harus diamati dan dieliminasi. Oleh siapa? Oleh aparat, oleh jaringan-jaringan intelijen juga, jaringan-jaringan di negara dan sebagainya, bahwa itu adalah musuh negara yang sesungguhnya. Misalnya live TikTok dilarang Bang ketika masa gaduh kemarin. Ya. Apakah itu sikap yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak? Iya. Dibilang tepat, ada tepatnya, dibilang tidak tepat, ada tidak tepatnya. Oke. Yang tepat dulu gimana? Yang tepatnya kita tahu namanya TikTok ini adalah jaringannya itu masuknya ke China gitu. Ya kan? Informasi dan sebagainya, Amerika mutus TikTok kan. Gitu kan. Nah, khawatir bahwa ada banyak pergerakan-pergerakan yang kemudian diakumulasi untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Pergerakan boleh, tapi ketika diakumulasi dan dikapitalisasi oleh kepentingan-kepentingan lainnya, ini yang berbahaya. Nah, pergerakan boleh, sangat boleh. Nah, yang kedua, yang tidak baiknya, ya, yang tidak baiknya adalah TikTok. Ya platform ini harusnya ini menjadi ya harus kita sadari bahwa namanya platform di Indonesia itu harus ya namanya hak masyarakat ya kan, hak asasi manusia untuk dia mempublikasi dan sebagainya. Nah, kesimpulannya apa solusinya? Solusinya harus ada platform dari Indonesia. Gitu. Apa platformnya gitu. Facebook punya Amerika, ya kan, metadata semuanya segala macam. Kemudian TikTok punya Cina, ya toh. Nah, Indonesia ya data kita udah kejual sana sini gitu loh, udah diketahui sana sini gitu loh. Yang dikhawatirkan kan itu, tapi ya bagaimana masyarakat ini kan dia wah saya ini harus membuat pergerakan supaya diakui gitu. Nah, eksistensialismenya daripada masyarakat ini harus terwujud. Akhirnya mendorong ketimpangan keadilan, ketimpangan sosial ini menjadi pelan-pelan seimbang lagi. Contoh ya, kesuksesannya adalah dengan platform-platform tersebut yang muncul akhirnya berkembang mengkapitalisasi gerakan jadi unik dan jadi bagus. Pemerintah harus dengan cepat dan tepat merespon tuntutan masyarakat. Coba kalau nggak ada platform, susah juga mau meresponnya, ya kan? Nah, tapi di sisi lain kekhawatiran pemerintah adalah khawatir bahwa dikapitalisasi oleh pihak-pihak asing, mungkin itu ya. Kalau misalkan kita mengutip apa yang disampaikan Pak Hendro ya, gitu. Jadi semua informasi harus adalah bisa jadi eksperimen. Bisa eksperimen. Tapi yang tadi yang saya bilang, sekarang ini kan zamannya udah bukan lagi TV analog ya, udah bukan lagi. Sekarang ini semua orang udah berdiri atas TV-nya sendiri gitu loh. Jadi semua orang ini dia udah bisa menjadi produser di TV-nya masing-masing ya kan. Teman saya aktif di TikTok ya kan.
followernya sekian, ininya sekian, pergerakannya sekian dan sebagainya, itu bisa mengakumulasi yang positif. Nah, itulah yang dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bahwa kekhawatirannya adalah bahwa bukan masyarakat bodoh, bukan masyarakat ini, tapi kalau masyarakat kritis dan pintar. Dan hari ini yang disampaikan empati atau etika yang disampaikan Sahroni kebablasan, ya kan? Terkait dengan mengatakan tolol, walaupun tidak membahasakan itu masyarakat, ya kan? Tapi bahasa tendensius yang seperti itu membawa kritis, nilai kritis sosialnya masyarakat timbul, nilai progresivitas pikiran-pikiran masyarakat timbul. Jangan memancing pikiran-pikiran manusia, ya kan? Cogito ergo sum. Wah, ya kan? Aku berpikir maka aku ada. Nah, ketika masyarakat sudah dikatakan, saya dikatakan kamu tolol gitu, misalkan ya. Nah, apakah kemudian saya mengatakan diri saya iya saya tolol gini-gini? Enggak mungkin. Saya akan mengatakan saya pintar, saya bisa, saya kritis. Nah, itulah cogito ergo sum. Kata Socrates, kata Descartes. Ya. Kata Descartes bahwa ya saya bisa, saya pintar, saya kritis, saya bisa melakukan pergerakan. Nah, itulah yang terjadi dari masyarakat, bahwa ketidakempatian secara etika publik, politik dan lain sebagainya pejabat publik itu mengakibatkan bahwa di masyarakat muncul dia dialektika sosial politiknya, dia muncul tiba-tiba. Bayangkan ibu-ibu pegang bendera, ya mukul polisi. Itu dialektika sosial. Dialektika sosial itu bukan berarti harus keluar dari bibirnya, tapi dari gesturnya. Nah, itulah dialektika sosial. Bayangkan ibu-ibu mengatakan hati-hati ada provokasi, hati-hati jangan menjarah begitu. Itu dialektika sosial. Jadi hari ini kita itu sedang diajari oleh masyarakat tentang diktum-diktum dialektika sosial. Nah, pemerintah kemudian mengeksekusi kebijakannya, partai politik dengan beramai-ramai. Kita mendukung misalkan aset undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Kita menolak gaji daripada tunjangan rumah dan sebagainya misalkan. Itu kan ada dialektika sosial dari masyarakat yang dominan terhadap pemerintah, yang akhirnya pemerintah bersifat defense mechanism. Dalam teori psikologi sosial ada namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan. Nah, sifat mekanisme pertahanan lahir karena ada offense mechanism, ada mekanisme penyerangan. Ini masyarakat lagi nyerang-nyerang ya, pemerintah bertahan. Cara dia bertahan untuk kemudian dia bisa membangun citra yang positif lagi adalah mengabulkan tuntutan-tuntutan masyarakat. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Jadi akhirnya pemerintah dipaksa oleh suara masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Kalau misalkan pemerintah ataupun pejabat publik tidak mendengar suara-suara rakyat, bisa jadi dia meniadakan Tuhan, bos. Iya. Berat pak. Keringetan saya dari tadi ini sebetulnya. Karena saya juga menunggu-nunggu sebetulnya. Iya. Bang, ya terakhir Bang. Saya juga harus bertanya ke Bang Sadam nih. Bang, ini sebetulnya iya minum bang. Ini bahaya kalau nggak minum. Pertanyaan ini. Terakhir ini kadang menjebak ini. Ya, saya nggak menjebak itu bang. Jadi lipatan waktu ini dari 2019 bang, abang ikutin itu. Iya. Dan hari ini abang lihat, kalau dulu abang adalah bagian dari ornamen itu. Iya. Karena sebagai ketua PPHMI. Iya. Hari ini kemudian 2024 berlangsung lagi pertunjukan besar sama kami ini. Saya bukan bilang pertunjukan, tapi kontestasi dalam berargumen ke publik lah. Bang, saya pernah melihat bahwa ada kecenderungan bahwa masa sering tidak lagi melihat bahwa dulu sangat mahasiswa bang. Saya lihat posisi mahasiswa sangat ini. Sekarang ada suatu perubahan yang cukup rumit ya. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat sipil yang tidak berorganisasi, hanya warga yang akhirnya ikut turun.
Kemudian hadirnya kelompok-kelompok yang hari ini rekan-rekan Gojek yang sama sepenanggungan, sepenasiban. Kemudian mereka yang kemudian merasakan langsung bagaimana struktur kebijakan itu. Dan pertanyaannya sederhana. Kenapa mahasiswa begitu telat belakangan? Hal-hal merespon. Belakangan sering telat. Dalam hal ini kemudian sampai memicu korban. Iya, baru muncul. Baru muncul, Bang. Dan kemudian saya melihat banyak masyarakat masih menunggu. Apa ini sebetulnya? Iya, mahasiswa jadi agent of change atau jadi apa nih? Iya, kira-kira begitulah, Bang. Iya. Di mana keterlibatan mahasiswa? Ya harusnya saya pikir begini. Tadi yang saya sampaikan, mahasiswa yang muncul sekarang ini banyak diam. Kenapa? Saya pikir pemerintah juga tahu. Kenapa, Bang? Ya kan? Pemerintah juga tahu. Tapi mahasiswa yang mana yang diam? Kita lihat dulu. Ya. Anggap struktur organisasi BEM misalnya atau apapun itu, kebelakangan telat-telat kadang-kadang. Tapi kalau dibandingin saya Cipayung ya, saya HMI. Kadang kita melihatnya kadang cepetan BEM ya daripada Cipayung. Nah itu dia masalahnya, ya kan? Iya kan, Pak? Tapi sekarang lebih cepat lagi aktivis online, Pak. Betul, sepakat saya. Iya, saya punya teman di ojol ya, di ojek online. Dia bilang, enggak Bang, kita ini aktivis online Bang. Wah ini bahaya ini Pak. Saling share. Kalah kita Pak. Iya, makanya saya bilang, kita sebagai kaum ya teman-teman sebagai mahasiswa hari ini yang memperjuangkan kepentingan rakyat, betul-betul harus melihat bagaimana ini suara rakyat itu seperti apa gitu. Ya betul, memang ada pasti setelah itu bertumpuk kan. Ada yang bicara ini adalah penumpang gelap, ada yang bicara ini anarkis, ada yang bicara ini. Tapi kita luruskan dulu ya bahwa niat awalnya itu apa. Ya. Mungkin saya mengambil sisi kemungkinan positifnya adalah mahasiswa lagi melihat ya bahwa niat awalnya itu ada di mana nih. Khawatir juga terkontaminasi katanya. Nah, tapi harus diikuti. Jangan kemudian dilihat dulu baru masuk, jangan. Tapi harus diikuti bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat ini. Nah, sisi positif daripada pergerakan itu dianalisa tuntutannya apa. Nah, tugas intelektual mahasiswa adalah menganalisa tuntutan-tuntutan dari masyarakat itu apa. Kadang kan banyak masyarakat mau menuntut yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini dirangkum semuanya apa tuntutannya gitu. Istilahnya notulensi gerakan lah. Harus ada yang berperan sebagai notulensi gerakan. Karena dalam konsep gerakan ya, gerakan sosial itu agak sulit untuk semuanya digabungkan jadi satu untuk kita bicara kita satu kesatuan ya, nggak bisa. Tapi ada yang harus berperan satu persatu di kelompok buruh, misalkan notulensi gerakannya apa, tuntutannya apa. Mahasiswa mendengar melihat situasi yang terjadi di masyarakat, notulensi gerakannya apa. Ini yang harus disampaikan dan dituntut kepada negara, kepada pemerintah. Harus ini misalkan perampasan aset, harus nih, gimana nih kok nggak bisa. Nah kayak tadi yang saya bilang, masyarakat maunya anggota dewan yang nyeleneh itu dipecat, di PAW. Nah baru dinonaktifkan, ternyata ada lagi argumentasi bahkan dari pemerintahan itu sendiri, dari anggota dewan juga, bahwa kalau tidak salah dari PDIP dan juga dari Demokrat saya kira mengatakan bahwa ini nonaktif beda dengan ini karena masih nerima gaji. Oh ternyata dikoreksi lagi. Oke, berarti gajinya diusulkan oleh partai-partai tadi ya, ada Nasdem, ada PAN, ada Golkar mengusulkan 3 partai ini tidak ada gaji dipotong, gaji dihapus gajinya. Nah, yang ketiga setelah dinonaktifkan kemudian tidak ada gajinya lagi, PAW bos. Ya ngapain lagi, udah nonaktif nggak ada gaji, ngapain lagi kan? Udah PAW aja bos, ya kan? Nah
inilah yang harus kita koreksi secara progresif gitu loh. Nah, tugas daripada mahasiswa secara intelektual adalah notulensi gerakan tadi. Selain bergerak secara masif dan terstruktur dan aktif, tapi juga kita menotulensikan gerakan masyarakat itu ke arah mana. Harus ada rule of the game-nya yang dibangun. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan, ada banyak pihak yang kemudian mencederai gerakan masyarakat itu sendiri. Nah, tugas mahasiswa adalah menurut saya bagaimana membangun jalurnya supaya tidak kebablasan. Kan bahaya. Dibakar sana, dibakar sini, ini. Tapi kalau mau nyelenehnya ini yang saya analisa adalah perampasan aset, ya perampasan yang terjadi di artis-artis itu ataupun di anggota dewan itu, ya itu karena undang-undang perampasan aset. Ini nyelenehnya, ya kan? Mungkin itu melihatnya. Yang kedua, ya DPR tidak menjadi keterwakilan rakyat lagi. Makanya simboliknya banyak dibakar-bakar. Tapi ini kan bahaya kalau misalkan pikirannya anarki minal iman. Itu bahaya, Pak. Anarki minal iman. Anarki sebagian dari iman. Kan bahaya, Pak. Ini nggak boleh nih, ya kan? Terus yang ketiga, misalkan ada kejadian di kelompok pembakaran halte dan sebagainya misalkan. Nah, tapi pertanyaan saya, apa kadang-kadang masyarakat mampu untuk menyimpulkan satu dinamika sosial tadi itu, bahwa penjarahan itu adalah bagian dari perampasan aset. Apa sampai sejauh itu? Berarti kan ada yang memainkan kognitif publiknya di situ. Narasi itu. Nah, saya melihat ada narasi yang lagi dibangun daripada gerakan-gerakan tersebut gitu. Nah, ini tapi tadi yang saya bilang, gerakan, aksi massa dan lain sebagainya sah-sah aja di negara ini. Semuanya punya hak konstitusional, ya kan? Ada dasarnya, dasar konstitusinya. Tapi kalau sudah melanggar hukum, ya negara punya andil untuk mengatur supaya teratur, ya teratur. Tapi tidak melakukan bahasa-bahasa yang tendensi. Ya, ini yang harus diluruskan. Boleh kita pemerintah wajib untuk mengatur masyarakatnya yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Itu kan tugas pemerintah, ya kan? Yang tadinya banyak hal-hal yang kriminal menjadi hal-hal yang tidak kriminal lebih sedikit lagi atau bahkan tidak ada. Itu kan tugas pemerintah. Yang tadinya tidak adil menjadi adil, itu kan tugas pemerintah. Tapi kalau misalkan kemudian tidak dilakukan pemerintah kemudian lalai, pemerintah kemudian ataupun aparat kemudian melakukan bahasa-bahasa yang tendensius, ini akan ada respon lagi dari masyarakat gitu. Respon pertama, coba nanti kita pikirkan, kita lihat analisanya. Respon pertama, respon sosial. Respon kedua, respon politik. Respon ketiga, ya kan, kemudian menjadi respon anarkis gitu. Ini kalau misalkan kondisi ini yang terjadi, ya respon-respon ini yang terjadi, maka pemerintah harus bisa melihat kalau kita melakukan kebijakan ini, masyarakat akan melakukan keputusannya ini. Ini yang terjadi hari ini ya. Jadi masyarakat sekarang tidak diam. Ini yang fakta sosial yang di lapangannya adalah masyarakat, berarti Rocky Gerung udah berhasil dengan edukasi narasinya dan sebagainya. Ada keberhasilan bahwa masyarakat mulai wah ini bahaya nih. Dan bahkan generasi Gen Z, kemudian generasi milenial dan sebagainya udah mulai berpikir yang kritis. Jadi dan warning sebagainya. sistem yang menyala ya Bang. Warningnya ada gitu kan. Nah, harusnya pemerintah belajar dalam ini, nggak apa-apa kan pemerintah belajar. Orang pemerintah juga kan dalam tanda kutip karyawan rakyat kan. Nggak apa-apa kan belajar dengan bosnya kan. Nah, ini bosnya lagi mengajarkan bahwa ada perubahan
sosial di masyarakat yang harus diamati, bahwa nilai kritis di masyarakat semakin tinggi, ya kan? Kata Pablo Freire dari Brazil itu mengatakan bahwa demokrasi itu ada karena ada ketimpangan sosial, karena ada disparitas ekonomi, karena ada kemiskinan yang banyak. Nah, sekarang tiba-tiba tahap pertama efisiensi, stres Pak semua orang nih. Nah, ini narasi yang terjadi ya di masyarakat. Efisiensi. Masyarakat kita ini kan ada banyak PNS juga, ya kan? Ada banyak ini juga dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya dampaknya terhadap UMKM dan sebagainya menurun. Fiskal menurun. Akhirnya ngebentuk fiskal menurun. Pelan. Tingkat stres tinggi nggak? Tinggi kan? Yeah. Tingkat stres masyarakat akhirnya tinggi. Ketika ada permasalahan pajak di Pati, dar, wih, momentum nih bos. Akhirnya kan ada yang berpikir begitu. Gerakan sosial timbul, dangdung, mulai muncul. Nah, harusnya analisa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat bisa dilakukan dalam jangka waktu bukan hanya 1 bulan 2 bulan atau sekali kebijakan yang turun untuk kira-kira responnya seperti apa. Tapi analisanya itu dalam satu periode bagaimana? Kira-kira seperti apa? Nah, minimal 1 periode, turunannya 1 tahun. Karena ada evaluasi pemerintahan selama 1 tahun misalkan. Mungkin terakhir dari saya misalkan, ya berarti dalam koreksi-koreksi itu kesimpulannya adalah kalau David Easton bilang struktural fungsional, ya kan? Kalau fungsinya sudah bermasalah, maka strukturalnya bermasalah. Kalau fungsinya kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka strukturnya harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Ya kan? Berarti harus ada restrukturisasi. Ditutup dengan perkataan strike. Ini bahaya. Saya cuma mau kejar. Teman-teman saya mau kejar pernyataan Bang. Iya, coba boleh lah. Tapi jangan dulu. Ini bahaya ini. Ini akan rumit karena restrukturasi ini kan seperti kata efisiensi. Kalau dilempar ke publik, barang ini akan tafsirannya beda, Bang. Iya. Ya kalau namanya tadi yang kalau saya kan hanya mengamati, ya kan? Mengamati dan juga ya kalau fungsi dalam teori David Easton, teori ilmu politik itu adalah struktural fungsional, maka ketika lembaga-lembaga itu tidak berfungsi dengan maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai portfolio-nya, maka yang harus dilakukan adalah perbaikan struktur gitu. Dan itu hal yang wajar dalam pemerintahan, itu hal yang wajar. Saya kira Pak Prabowo punya andil besar karena dia adalah pemimpin politik kita, pemimpin pemerintahan kita, pemimpin negara kita gitu. Dan dia juga adalah pemimpin ideologi kita. Harus didepankan. Karena negara kita ini berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi Pak Prabowo adalah pemimpin yang berlandaskan ideologi Pancasila kita. Nah, oleh karena itu, untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diawali dengan nilai-nilai tadi ketuhanan yang Maha Esa. Udah benar belum nih kita ini? Ternyata secara etika publik bermasalah. Ada bermasalahnya, akhirnya dikoreksi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya tadi etika publik dari Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang kemudian ada aktor-aktor ataupun ada orang-orang pemerintahan yang tidak atau mencederai nilai-nilai Persatuan Indonesia tadi, ya berarti harus dikoreksi. Kalau yang keempat kan demokrasi, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu harus juga berarti berdasarkan dari kebijakan publiknya tadi itu, berdasarkan suara-suara rakyat. Nah, makanya saya sampaikan bahwa ya Pak Prabowo harus punya, dan Pak Prabowo punya legitimasi politik, legitimasi publik, legitimasi sosial, legitimasi rakyat untuk melakukan perbaikan-perbaikan struktur pemerintahan sesuai dengan mimpi-mimpi dan harapan-harapan rakyat gitu. Saya kira sah-sah aja lah, ya kan? Masa nggak bisa? Saya yakin kok Pak Prabowo hebat lah, pokoknya tinggal
menurut saya presiden di Indonesia ini cuma satu, Prabowo Subianto. Gak mungkin dua dong bang. Hah? Gak mungkin dua dong hari ini. Ya, harus satu dong. Kalau ada yang merasa jadi presiden, ya mungkin lagi ngantuk kali. Iya. Oke, Bang Sadam. Sudah hampir 1 jam. Oke. Dialog ini kita sudah masuk ke arena yang hampir lebih dalam dari perkiraan saya. Wah. Ya. Karena perkiraan saya adalah mengulik persoalan bagaimana dinamika kemarin. Tapi ini sudah masuk ke dramaturginya ini. Ini perlu diperdalam lagi. Dan Bang, ini sudah harusnya menjadi perdebatan atau dialog yang harusnya lebih panjang, Bang. Tapi kita juga harus mencari tema lagi yang kita tunggu aja lah. Apakah tuntutan itu dikabulkan? Apakah tuntutan itu direspon? Apakah benar-benar Pak Presiden Prabowo menjadi mau'idatul hasanah konsep Pancasila? Iya. Apa benar konsep-konsep Pancasila itu dijadikan mau'idatul hasanah dari dia untuk anak-anak dan rakyat sendiri? Dan terima kasih Bang Sadam Al-Jihad sudah datang di podcast kami. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa di lain waktu dengan tema yang lebih mendalam dan lebih mendalam lagi. Dan saya Milka Amir Soleh. Hari ini mengucapkan terima kasih. Tetap di kanal kita Politika Research Consulting. Dan subscribe dan like-nya jangan lupa teman-teman. Dan baku hantam di kolom komentarnya juga penting. Iya. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi.